Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Kristina Caniago dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Saya di sini akan menganalisis segitiga kebijakan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Djitro-Wardojo, Purworejo. Komponen kebijakan kesehatan ada aktor yang berupa individu, grup, dan organisasi, kemudian isi atau konten, konteks, dan proses. Aktor adalah mereka yang berada pada pusat kerangka kebijakan kesehatan. Aktor bisa disebut juga dengan pelaku yang terdiri dari individu, organisasi, negara, beserta tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan. Konten adalah substansi dari suatu kebijakan yang memerinci bagian-bagian dalam kegiatan. Konten juga merupakan isi dari kebijakan tersebut. Contohnya seperti penyakit diare, malaria, tipes, promosi kesehatan, dan lain-lain. Konteks adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan. Faktor yang berada di dalamnya antara lain politik, ekonomi, sosial, dan kultur, di mana hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap formulasi dari proses kebijakan. Proses yaitu proses penyusunan kebijakan tersebut. Analisis segitiga kebijakan kesehatan di Rumah Sakit Djitro-Wardojo, Purworejo menghadapi COVID-19. Pandemi COVID-19 atau COVID-19 telah menjadi masalah global sejak kemunculannya di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Penyebarannya sangat cepat. Negara-negara yang berdampak sangat tidak siap pada saat terjadi lonjakan jumlah penderita COVID-19 yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit, termasuk di negara Indonesia. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djitro-Wardojo adalah rumah sakit swasta kelas B di Purworejo yang ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID-19 level 2 oleh Bupati Purworejo. Aktor, pemeran serta resmi, presiden atau eksekutif, legislasi, yudikatif. Dalam hal ini, aktornya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, DIY, Dinas Kesehatan, serta pemerintah kabupaten atau kota. Pemeran serta tidak resmi, pihak yang tidak memiliki wewenang yang sah seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara atau masyarakat individu. Dalam hal ini adalah rumah sakit dan masyarakat. Konten, kebijakan berhubungan dengan teknisi dan institusi. Aspek teknisi dalam hal ini, aspek teknisinya adalah COVID-19. Aspek institusi dalam hal ini, aspek institusinya adalah organisasi publik dan swasta. Kemudian persiapan pendirian dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Penetapan. Rumah Sakit Dr. Djitro-Wardojo, Purworejo menyelenggarakan pelayanan COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota dan ditetapkan oleh bupati atau wali. Penyelenggaraan pelayanan, kriteria pasien harus memenuhi Kepmenkes RI nomor 01-Menkes-230-2021. Konteks. Faktor situasional, kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan. Faktor tersebut adalah pandemi COVID-19. Faktor struktural, bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah. Faktor tersebut adalah pasien COVID-19 yang melonjak drastis dalam waktu yang singkat. Faktor budaya, faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan. Faktor tersebut adalah pelayanan di rumah sakit yang lebih tertata sehingga pelayanan COVID-19 dapat berjalan sesuai standar serta aman bagi pasien, pengunjung, dan staf rumah sakit. Proses kebijakan, ada identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan. Identifikasi masalah. Pandemi COVID-19 menjadi masalah global sejak kemunculannya di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Termaksud Indonesia menunjukkan upaya dalam menyiapkan fasilitas kesehatan untuk pasien COVID-19 yang melonjak dalam waktu singkat. Oleh karena itu, rumah sakit harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 atau jika ada gelombang kedua pandemi. Perumusan kebijakan. Telah disiapkan rencana
emergensi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama dengan sejumlah instansi seperti Dinas Kesehatan, TNI, Polri, rumah sakit, dan pemerintah kabupaten atau kota dengan melakukan pemetaan potensi penularan untuk antisipasi yang lebih optimal serta pemetaan risiko di sejumlah lokasi. Pelaksanaan kebijakan dekontaminasi dilakukan terhadap alat seperti APD dan lingkungan, bukan terhadap orang, karena sifat karsinogenik disinfektan. Dekontaminasi APD dilakukan sesuai prosedur pedoman PPI, mengkategorikan pelayanan pasien COVID-19, screening, dan eskalasi. Pemilihan ruangan untuk menghadapi lonjakan pasien ditentukan oleh karakteristik area masing-masing, seperti lokasi, staf, dan pemantauan pasien. Untuk penyakit menular melalui udara, dibutuhkan isolasi dengan ventilasi bertekanan negatif untuk mencegah terjadinya penularan. Telah dilakukan asesmen manajemen berencana pada awal pandemi. Kebijakan rumah sakit ini meniadakan jam kunjung, mengurangi kontak, wajib memakai masker dan mencuci tangan untuk mengurangi risiko penularan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.